Parents, kita ketemu lagi. Hari ini saya akan membahas mengenai sakit perut. Yang lalu ada sakit perut yang sangat membuat anak-anak itu menderita karena Hennosun-Lane. Kali ini kita akan bicara mengenai sakit perut yang disebabkan oleh Kista ductus scolioidochus. Kista ductus scolioidochus ini kalau terjadi, dia akan terjadi peradangan sehingga anak-anak akan menangis. Dan saking sakitnya itu anak-anak berjerit-jerit, dia akan merasa sangat-sangat sakit perutnya. Sama dengan Hennosun-Lane, ini adalah salah satu penyakit yang harus kita waspadai kalau anak-anak menderita sakit perut yang hebat. Saya kira dua penyakit HSP yang sudah saya bahas sebelumnya. Kalau belum, silakan lihat di tempat di atas ini. Dan kita akan bahas apa itu Kista ductus scolioidochus. Anak-anak dengan Kista ductus scolioidochus biasanya bisa kita temukan pada saat bayi baru lahir, tetapi juga bisa pada anak yang besar. Pada anak yang besar terutama, kadang-kadang nggak disangka bahwa ini Kista ductus scolioidochus. Gejalanya mereka akan sakit perut. Nah, hati-hati mam kalau anak Anda sakit perut hebat dan mengeluhnya di bagian kanan di atas. Ini daerah hati dengan saluran empedunya di sini. Hati-hati, ini mungkin Kista ductus scolioidochus. Kista ductus scolioidochus adalah kelainan pada saluran empedu. Saluran empedu kalau yang normal itu bentuknya seperti tabung lurus, tetapi kalau terjadi kista, dia bentuknya menjadi bulat seperti ada kantongnya dan menjadi kista. Nah, kista ini kalau pada anak besar, dia menimbulkan rasa sakit perut karena terjadi aliran empedu yang terganggu. Kalau harusnya lurus, karena dia ada daerah yang melendung, daerah yang gembung seperti kista itu, maka alirannya menjadi tidak lancar. Akibatnya mudah terjadi infeksi. Nah, kalau terjadi infeksi pada keadaan seperti ini, maka akan menimbulkan rasa nyeri. Kista ductus scolioidochus biasanya ditemukan pada bayi-bayi. Bayi yang usia 2 minggu sudah hilang kuningnya. Pada anak yang bayi itu kita bisa temukan dia bisa memanjang, tidak hilang di usia 2 minggu, tapi terus naik kuningnya sehingga menyebabkan kita ada kelainan di hatinya. Nah, Kista ductus scolioidochus yang tidak diatasi dengan baik bisa menimbulkan kerusakan hati yang bisa berlanjut menjadi kelainan hati yang berat yang kita sebut sirosis dan menyebabkan kerusakan hati. Nah, keadaan seperti ini kita tahu perlu diketahui dengan cepat supaya kita bisa tangani. Kelainan ini merupakan kelainan sebetulnya dibawa sejak lahir. Cukup banyak anak-anak dengan kelainan ini. Mereka antara 1 sampai 101 dibanding 100.000 dibanding 1 dibanding 150.000 kejadiannya pada bayi. Nah, kadang-kadang pada saat bayi lahir itu belum kelihatan gejala apa-apa, tetapi pada anak lebih besar tiba-tiba menderita sakit perut hebat. Dan kita tahu salah satunya ini disebabkan oleh Kista ductus scolioidochus. Nah, kalau kita mencurigai bahwa ini ada Kista ductus scolioidochus, umumnya matanya terlihat kuning. Nah, keadaan seperti ini kita mesti hati-hati dan dokter biasanya akan meminta pemeriksaan USG. Dengan dilakukan USG, bisa terlihat adanya kista di saluran empedu yang harusnya berbentuk tabung itu, dia ada bagian yang menggendut, melembung. Nah, bagian ini yang kita sebut kista. Karena itu kalau kita temukan kelainan ini, maka kita biasanya minta bantuan dokter bedah untuk mengatasi kista ini. Kista akan dibuang dan kadang-kadang perlu membuang sampai ujung sekali, sampai dekat ke hati, seperti operasi Kasai yang untuk atresia biliar. Tetapi tentu ini beda dengan atresia biliar dan kemungkinan berhasil operasinya jauh lebih besar daripada atresia biliar. Karena itu Kiddy Parents, pengetahuan Anda saya tambah lagi dengan Kista ductus scolioidochus. Kalau bayi Anda kuningnya memanjang atau tiba-tiba anak menderita sakit perut yang hebat, anak menangis menjerit-jerit hebat, hati-hati, mungkin Kista ductus scolioidochus. Mudah-mudahan informasi ini berguna dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa minggu depan.